Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pemirsa yang terhormat, khususnya umat muslimah, kaum muslimin. Marilah pada saat malam, sepertiga malam dan tengah malam, kita manfaatkan, kita gunakan untuk diri kita banyak-banyak mendekat, merasakan unsur kuasa Tuhan. Jadi singkat kata, mari pada malam hari ini kita gunakan unsur jasmania kita untuk berhadapan dengan rohani. Para pemirsa yang budiman, ada satu testimoni saya, pengalaman saya dalam rangka kita kewajiban seorang muslim ya, itu pada saat-saat umur ya, kadang-kadang sebelum akil balik sudah dimulai sampai di akil balik, kita oleh orang tua kita dianjurkan, disarankan udah mulai untuk belajar membaca Al-Quran. Jadi para pemirsa yang berbahagia, jadi untuk membaca dan belajar membaca Al-Quran ini kita sudah dimulai dari usia dini, dari masih kecil ya, dalam arti kata usia 8 tahun sampai 14 tahun, 15 tahun. Tapi terkadang kalau udah masuk ke usia 16, 17 dan masuk ke usia dewasa, kadang-kadang kalau baru mau kita belajar Al-Quran, membaca dari mulai huruf alif, ba, ta, sa, itu kayaknya banyak kaum muslimin khususnya kaum remaja, putra maupun putri, adik-adik pada malas gitu. Jadi maka orang tua kita menyarankan kita memang dari kecil, dari usia-usia yang 8 tahun ya, 9 tahun itu udah. Nah itu emang selagi senang-senang ya berteman-teman sama anak-anak kecil dan sambil belajar mengaji. Nah cuma bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa yang kami cintai, pada saat usia-usia demikian kadang-kadang kita belajar mengaji, membaca Al-Quran itu ya kadang-kadang memang hanya sekedar ya, filosofisnya itu bagaimana saya karena disuruh orang tua bisa bisa mengaji, bisa tamat mengaji, bekal untuk nanti di akhirat gitu, setelah saya mati. Jadi pada usia itu ya pemahaman membaca Al-Quran itu hanya sebatas ya gitu aja, yang penting bagaimana bisa cepat tamat gitu. Jadi arti kata dari mulai Al-Fatihah sampai 30 juz itu, nah itu cepat selesai. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang berbahagia, jadi hanya sebatas gitu aja, sudah selesai ya, sudah. Nah saya sendiri pribadi, pengalaman saya dulu dari masa kecil gitu belajar mengaji itu ya dari usia 9 tahun saya rasa sudah, hmm, masih SD kita sudah belajar mengaji gitu. Nah sampai tamat Al-Quran itu ya sebetulnya cukup lama juga, karena sistem mengaji pada saat itu kan mentala dari mulai alif, ba, ta, sa, alif di atas a, ba di atas ba, ba bawah bi. Nah itu kita pelajari dari situ, dari awal, dari a.
Nah kan memang sistem pengajian yang kayak begitu sangat memakan waktu cukup lama. Mungkin kalau saya nggak lupa pada saat itu hampir-hampir mau 2 tahun juga. Iya, baru selesai 30 juz Al-Quran itu. Tapi pada saat itu para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu, selesai juga saya membaca Al-Quran itu sampai 2 kali tamat gitu. Jadi 30 juz itu sampai 2 kali tamat. Nah setelah tamat itu, setelah kita dewasa, menjelang udah memasuki masa-masa remaja, masuk SMA, sampai masa-masa kita punya memiliki idealisme, cita-cita, wah jadi bagaimana mengejar cita-cita masa depan lagi kan gitu kan. Jadi akhirnya yang mengaji tadi selama itu kadang-kadang agak terabaikan gitu. Ada juga lah mengaji sekali-sekali gitu, tapi tidak sampai selesai gitu. Para bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang berbahagia. Nah, kecintaan saya dalam membaca Al-Quran ini juga muncul kembali gitu. Setelah saya mengalami musibah didikan oleh Tuhan, yaitu kembalinya anak perempuan saya, anak gadis saya yang berusia 26 tahun, yang bernama Nuri itu meninggal sudah hampir 9 bulan yang lewat. Jadi pada tanggal 17 Februari 2020 di Rumah Sakit Siloam Semanggi, RS RM RRCM RMCC kalau nggak salah sorry, Siloam Semanggi. Nah setelah habis di kemo, malamnya, paginya, siang udah enak, udah pernah makan, udah sarapan, udah kita bercanda-bercanda, ada memiliki itu, dan oleh dokter pun udah bisa pulang, udah diizinkan pulang nanti besoknya. Nggak tahu, minggu malam Senin ya, bukan pulang ke rumah, akhirnya pulang, betul-betul pulang ke akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang berbahagia. Nah di situ saya secara pribadi sebagai orang tua dengan anak ya, bagaimanapun yang namanya kasih sayang, bagaimana orang tua mengasuh anak dari mulai kecil, membuai dia, membelai, membesarkan, banyak romantika. Saya rasa wajar lah kita sebagai manusia bagaimana melihat anak kesayangan kita, satu-satunya dia perempuan lagi. Jadi saya dititipkan oleh Allah hanya 2 orang anak aja, satu perempuan yang bernama Nuri ini, keduanya laki-laki. Nah jadi pada saat itu bapak-bapak, ibu-ibu, saya agak sedikit ada terasa sedih gitu, sedih sekali. Nah untuk mengisi kesedihan itu agar batinnya tambah kuat gitu, maka saya isi dengan pada malam-malam hari gitu saya membaca Al-Quran gitu. Nah tapi memang membaca Al-Quran yang kali ini itu beda dengan yang dulu. Jadi kali ini saya membaca Al-Quran betul-betul dari mulai kalimat per kalimatnya. Nah saya pahami, saya nikmati. Nah kan beda kalau dulu masa kecil-kecil gitu kita belajar Al-Quran, kadang-kadang yang ada cuman mau cepat selesai ya nggak. Kalau ngajinya dari mulai jam maghrib jam 6 ya, selepas Isya itu kadang udah mau selesai cepat, begitu udah selesai ngaji langsung bubar. Nah itulah karena masa-masa masih anak-anak ya, gitu. Nah, tapi sekarang setelah saya dewasa, setelah memiliki anak, nah, dan setelah itu anak saya pergi untuk selama-lamanya ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya mulai menghaji itu membaca Al-Quran dengan tartil dari kalimat per kalimat sampai dengan tafsir Al-Quran. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudaraku semuanya kaum muslimin, mohon doanya semua ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, buat anak saya tercinta yang bernama Nuri. Dan ini mungkin haul hari yang ke 270 lebih. Nah ini foto daripada anak saya. Nah, khususnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di kota Tangerang
ada yang mengenal dia. Nah inilah Nuri anak saya. Khususnya salam juga buat teman-teman seprofesinya yang mungkin masih menaruh rindu kasih yang tak terlupakan kepada Nuri, khususnya para pegawai karyawan BPR Bank Dasa Tangerang, di Sumarekon. Salam buat semua ya. Inilah Nuri, peringatan haul hari yang kurang lebih malam 270 hari. Jadi udah mau 9 bulan lebih ya. Jadi dia meninggalnya bulan Februari. Nah ini udah bulan 9. Mohon doa restunya ya. Mudah-mudahan dia ditempatkan di sisi Allah. Mudah-mudahan jiwanya tenang dan tertidur di alam kuburnya, dan ruhnya kembali ke sisi Allah. Amin ya robbal alamin. Dan kepada teman-temannya yang belum mengetahui kabar berita Nuri yang telah wafat, mungkin dengan melihat channel YouTube Pak Woedi Enzaza ini, kalau tahu ya mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besar. Amin ya robbal alamin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini yuk kita membaca Al-Quran, mengaji bersama Pak Woedi. Jadi kita mengaji mulai dari awal, nah nanti sampai terakhir 30 juz kita akan selesaikan. Dan kita mengajinya secara pelan-pelan. Mungkin untuk acara pengajian ini, mengaji dan mengkaji ini sama Pak Woedi, kita akan lakukan setiap malam hari. Nanti dapatnya mungkin seberapa lembar ya kita nikmati aja. Jadi bukan kita ingin mencari cepat selesai, tapi kita bagaimana menikmati nuansa kita dalam membaca Al-Quran itu sendiri. Nah di samping itu nanti setelah kita membaca Al-Quran, karena mungkin sebagian besar dari masyarakat kita khususnya di Indonesia ini ya kurang begitu memahami banyak bahasa Arab, itu mungkin kurang lah istilahnya pengalaman atau pengetahuannya ya. Paling ada mungkin juga tahu sedikit-sedikit. Juga ada yang mungkin yang memang menguasai bahasa Arabnya. Mungkin dengan membaca Al-Quran itu mereka sudah langsung tahu artinya. Dan malam ini saya, Pak Woedi channel akan berupaya, jadi setelah membaca Al-Quran ini membaca tafsirnya. Supaya apa? Kalau kita membaca Al-Quran tidak mengerti maksud dan tujuan daripada Al-Quran itu, bagaimana kita mau mengambil hikmah, mengambil pelajaran daripada Al-Quran itu, mengambil perintah maksud yang disampaikan Tuhan berita melalui malaikat kepada Rasulullah. Jadi kalau kita hanya membaca saja selesai, ingin mendapat pahala di akhirat, kayaknya hanya sebatas pemahaman saja. Tapi sepenting bagaimana kita membaca Al-Quran ini berguna dalam hidup kita di muka bumi ini, dalam kita baik berhubungan sesama manusia, nah, baik langsung ke Sang Khalid. Ya itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Nah marilah, jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin masa remaja ataupun masa anak-anaknya, masa kecilnya belum sempat belajar membaca dan mengaji kitab Al-Quran ini, ya boleh mengikuti saya. Nanti pelan-pelan kan udah sama dengan membaca Al-Quran ya, boleh mengikuti saya. Saya memang bukan orang yang pandai, maka itu saya mohon izin, saya mohon maaf, beri saya kesempatan untuk baca Al-Quran kepada para ahli-ahli tajwid, mungkin ahli-ahli qori'ah bacaan Al-Quran ya, pada syekh-syekh mungkin yang mengajar pengajian baca Al-Quran, terjemahannya. Nah kalau dalam saya membaca ini ada sedikit kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, ya tolong kita sama-sama sempurnakan lah ya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minu bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa ala absharihim ghishawa wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana asy-syufaha ala innahum humus syufaha wala
ولكن لا يفعلون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يأمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق Allahul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang memuliakan Allah, untuk pengajian kita membaca Al-Quran pada malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Nah, besok pagi kita akan sambung ke ayat selanjutnya sampai selesai 30 juz untuk malam-malam terakhirnya. Nah, silakan nanti setiap malam bapak-bapak, ibu-ibu, kaum remaja maupun putri yang tadinya belum pernah membaca Al-Quran atau belum sempat belajar membaca Al-Quran, nah sekarang boleh mengikuti saya belajar membaca Al-Quran. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita membaca Al-Quran dengan Arabnya, kita mencoba untuk membaca terjemahannya. Nah, jadi apa yang saya baca tadi mudah-mudahan bisa kita mengerti maksud artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Rabb-nya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.
Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya orang-orang yang berolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Maha benar firman Allah dengan segala firman. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum remaja putri, khususnya kaum muslimin yang berbahagia, selesailah